Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahasantri Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, COVID-19 atau biasa disebut coronavirus disease 19 merupakan virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menjadi pandemi di dunia ini karena sangat luas dan sangat cepat dalam penyebarannya. Dari adanya coronavirus disease 19 yang telah melanda negeri kita, pemerintah dengan sigap menangani kasus ini dengan melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah lockdown, work from home, social distancing, physical distancing, cuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Yang diharapkan dengan adanya upaya tersebut, masyarakat bisa mendengarkan dan bisa melaksanakan arahan dari pemerintah agar mengurangi adanya kematian sebab coronavirus disease 19 ini. Selain itu, karena adanya virus ini, Majelis Ulama pun berfatwa memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan umat muslim. Salah satunya adalah sholat Jumat boleh dilaksanakan di rumah dan digantikan dengan sholat duhur. Begitupun putusan yang lain yang berkaitan dengan kerumunan banyak umat, seperti adanya dakwah atau majelis lain, diharapkan agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu karena untuk menangani dan mewaspadai tersebarnya virus corona. Majelis Ulama menghimbau kepada masyarakat khususnya umat muslim agar selalu melakukan ikhtiar dan menjaga kebersihan guna mencegah penyebaran virus corona ini. Hal ini seperti menjadi tujuan pokok beragama atau disebut al-daruriyat al-khams yang diputuskan dari fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020. Selain itu juga banyak berita beredar mengenai tanggapan tentang virus corona ini, yaitu diantaranya banyak sekali beberapa kalimat yang mungkin tidak setuju dengan adanya sistem lockdown dari pemerintah. Dari kalimat tersebut berbunyi, jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah dan takutlah kepada neraka. Di sini saya akan membahas mengenai kalimat tersebut. Simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembukaan video yang sudah terpapar tadi, di sini saya akan berpendapat tentang kalimat yang menjelaskan takutlah kepada Allah, jangan takut corona, takutlah kepada neraka. Kebalik ya. Jangan takut corona, takutlah kepada Allah dan takutlah kepada neraka. Oke. Jadi dari kalimat tersebut sebenarnya kita harus melihat dulu dari mana sih seseorang mengatakan hal itu, dilihat dari konteks mana. Karena jika kita hanya memandang dari satu sisi saja, kalau menurut saya itu masih kurang banget, karena banyak dari berbagai sisi kalimat itu bisa dijadikan landasan seseorang untuk mengiyakannya. Menurut saya benar atau salahnya kalimat itu ya tergantung juga, karena tidak ada kebenaran yang lebih benar dan tidak ada kesalahan yang sangat salah. Gimana sih? Ya pokoknya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sah saja ketika kalimat itu ada atau muncul, dan mungkin seseorang yang menyebutkan kalimat itu mungkin melihat dari konteks yang berbeda. Karena kalau dibayangkan atau kalau di logika, itu ketika kita hanya takut kepada Allah saja dan kita tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan pemerintah ataupun keputusan yang sudah diterapkan para ulama kepada kita, mungkin itu masih sangat kurang. Tetapi beda lagi ketika seseorang melihat dari sisi, dan mungkin seseorang itu dari sisi tasawuf, atau mungkin seseorang ini lebih ke sufi kayak gitu ya. Karena tingkatan kemampuan seseorang itu juga berbeda. Kalau seseorang ini memandang dari sisi tasawuf, itu bisa saja terjadi karena seseorang yang mengatakan hal ini juga memandang dalam sisi tasawuf, ya sah saja. Karena seseorang yang sudah menilai dari segi tasawuf, mereka itu kayak sudah mengabaikan keduniawiannya. Itu kalau dipandang dari sisi tasawuf. Tapi berbeda lagi kalau orang awam seperti saya ini. Kalau saya hanya meyakin takutnya kepada Tuhan atau Allah, ya memang wajib takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu emang harus, bukan hanya dalam segi adanya musibah corona saja, tetapi emang kita wajib takut kepada Allah, dan kita wajib juga mempercayai Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sebelum saya membuat video ini juga saya meminta pendapat kepada teman-teman saya, kepada guru-guru saya, bagaimana sih pendapat mereka, dan ternyata hampir sama juga pendapatnya seperti saya. Kalau saya sendiri kan memandang bahwa kalimat itu boleh disebutkan tergantung konteks dari mana seseorang menyebutkan kalimat tersebut. Ya semuanya tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Karena seseorang berpendapat pasti mereka mempunyai sebab akibat kenapa mereka menyebutkan hal tersebut. Kalau kata guru saya nih, kalau misalkan kita ada di kandang harimau, apakah kita takut kepada macan? Atau sebaliknya, ketika kita ada di kandang macan, terus apakah yang kita takuti itu harimau? Nah, itu sama halnya ketika adanya virus ini. Oke, ketika kita memang takut kepada Tuhan, tetapi jika ada seseorang yang dia itu tidak terkena, belum, jangan sampai. Misalkan ada orang yang belum positif corona, nah kemudian dia disuruh merawat orang yang suspek corona, yang positif corona. Itu bagaimana? Ketika kita hanya mengandalkan takut kita kepada Allah, kita tidak menggunakan alat pelindung diri yang bisa mencegah virus itu. Karena apa? Karena penyebaran virus itu sangat cepat melalui bersin itu kita juga ya, melalui bersin, pernafasan, ataupun mungkin dari alat diri kita, mungkin dari tangan juga bisa. Nah, kalau kita hanya mengandalkan takutnya kita kepada Allah, ya mungkin kebanyakan orang gini, takut itu boleh, tetapi juga kita harus menjaga dan mewaspadai, mencegahnya. Bagaimana caranya? Ya dengan usahanya apa? Ya dengan menggunakan alat pelindung diri dalam menangani pasien tersebut, mungkin itu kan juga bisa. Ketika kita hanya mengandalkan Allah saja dan kita padahal niatnya ingin menyelamatkan orang tersebut, tetapi kita tidak menggunakan alat pelindung diri, ya bisa saja kita tertular dan malah kematian akan berujung dalam keduanya. Maka dari itu usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini, salah satunya sistem lockdown itu. Bahwa sistem lockdown itu bisa mencegah, ya paling tidak mencegah penyebaran virus corona tersebut. Upaya dari pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, bahkan kuliah, sekolah itu pun banyak yang bukan diliburkan, cuma ya dari rumah kayak gitu secara online. Itu salah satu penanganan yang menurut pemerintah itu bisa dalam sedikit mencegah penyebaran virus tersebut. Jadi zaman sekarang itu bagaimana kita menjaga diri sendiri untuk menjaga orang lain juga. Jadi kejadian ini sebenarnya seperti kisahnya, tapi berbeda ya, maksudnya pandemi yang dialami itu berbeda. Seperti kisahnya Umar bin Khattab, beliau itu waktu itu mengunjungi Syam, dan ternyata di Syam itu memang sedang ada terjadinya pandemi. Akhirnya Umar bin Khattab itu kembali pulang dan tidak jadi melanjutkan perjalanannya ke Syam. Ya itu salah satu yang bisa melandasi kita dengan adanya wabah seperti ini. Makanya itu ketika wabah corona ini telah menjadi pandemi, mengatasinya kita ya dengan menjalankan peraturan pemerintah, lockdown di rumah saja, sekolah atau belajar dilakukan secara online. Ya salah satunya untuk apa? Salah satunya kita untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Pemerintah juga pernah menjelaskan selain lockdown juga ada social distancing, physical distancing, terus cuci tangan, pakai masker kayak gitu. Nah itu salah satu cara dan upaya sih. Selain kita takut kepada Allah, kita juga harus berusaha bagaimana cara menangani penyebaran virus corona ini yang telah menjadi pandemi di dunia. Jadi kalau tanggapan saya dengan adanya kalimat tersebut, ya sah saja asalkan seseorang yang menyebutkan atau yang berpendapat itu bisa menyebutkan sebab musabab kenapa seseorang bisa mengatakan kalimat seperti itu. Jadi ada alasan dasarnya, dan menurut saya enggak benar juga, ya tergantung orang masing-masing, salah juga enggak. Allah itu mendatangkan musibah
tidak mungkin jika tidak ada cara untuk manusia dalam menanganinya. Jadi ya kita ikhtiar saja. Ikhtiar tetap menjaga kebersihan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Kalau kita pikir-pikir juga, sebenarnya dengan keadaan yang seperti ini itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya apa? Nih ya, bagi orang-orang yang mungkin jarang bertemu dengan keluarga, dengan adanya kejadian seperti ini, mereka bisa pulang, bisa lebih lama lagi ngobrol, bisa lebih lama lagi menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang lainnya itu polusi udara semakin berkurang. Karena apa? Semakin banyak seseorang atau semakin banyak orang yang di rumah aja untuk mencegah penyebaran virus ini. Jadi mereka kan udah jarang keluar rumah ya, karena kalau di Indonesia ini kalau dibilang nggak keluar rumah itu belum bisa. Dari beberapa orang itu juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini lebih ke faktor ekonomi. Dalam kejadian seperti ini, jaga jarak dulu lah, social distancing ya, menjaga jarak dari kerumunan, menjaga jarak dari setiap orang. Ya kalau yang ditentukan itu sampai 1 sampai 2 meter kita jaga jarak. Mungkin gini, banyaknya seseorang itu lupa kepada Tuhan, mengingat Tuhan dalam keadaan senangnya, atau mungkin mereka hanya mengingat Tuhan itu dalam keadaan susahnya. Nah, dalam keadaan atau situasi seperti ini, kita bisa lebih memperbanyak lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus selalu ingat Allah dimanapun kita berada, bahwa dengan adanya keadaan ini, wabah coronavirus ini juga membuat manusia itu panik kayak gitu. Jadi diusahakan jangan panik, karena kita masih punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap waspada. Kalau hikmah lainnya mungkin ketika pemerintah meluncurkan dana. Jadi dana itu emang benar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa mencicipi, istilahnya mencicipi dana yang disebarkan dari pemerintah, seperti PLN gratis, terusan kuota gratis. Ya, bersyukur banget atas adanya kejadian ini. Banyak sekali hikmah yang memang harus kita ambil, apalagi pada diri kita sendiri. Mungkin kita nih jarang sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita disuruh untuk sering berwudu, karena berwudu pun itu juga insya Allah bisa sedikit mengurangi penyebaran virus corona. Kalau menurut saya itu teman-teman. Jadi seseorang atau beberapa orang bisa saja berpendapat, asalkan harus ada satu landasan yang memperkuat pendapat orang tersebut. Kalau aku sih ya boleh saja seseorang berpendapat seperti itu, tapi coba pikirkan ketika melihat konteks lain atau ketika melihat dari berbagai sisi. Bagaimana sih ketika seseorang mendengar adanya kalimat itu? Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sampai habis video ini mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya kalau dalam hal bicara itu masih sangat kurang banget, minim banget deh bahasa saya dalam berbicara. Jadi mohon maaf dimaklumi apabila banyak sekali perkataan yang salah ya teman-teman ya. Sekian dari saya, Pepi Nurlelis, NIM 18010261155, untuk tugas multimedia dakwah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.